Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah ekonomi makro lanjutan akan mempresentasikan materi tentang pendapatan nasional. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas sebagai berikut. Yang pertama, menentukan produksi barang dan jasa total, dan yang kedua, mendistribusikan pendapatan nasional ke faktor-faktor produksi. Sebelum kami lanjut untuk mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Igede Putu Hendra Wijaya Kusuma dengan NIM Mahir 111. Yang kedua, ada saya sendiri, Kadek Pega Harta Widianta Putra dengan NIM Mahir 226. Dan yang terakhir, ada IKD Agus Ari Saputra dengan NIM Mahir 265. Lalu materi yang pertama yaitu menentukan produksi barang dan jasa total yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada faktor produksi. Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dua faktor produksi terpenting adalah modal dan tenaga kerja. Modal adalah seperangkat alat yang digunakan pekerja seperti derek pekerja konstruksi, kalkulator kalender akuntan, dan komputer pribadi. Tenaga kerja adalah waktu yang dihabiskan orang untuk bekerja. Gunakan simbol K untuk menunjukkan jumlah modal dan simbol L untuk menunjukkan jumlah tenaga kerja. Lalu yang kedua ada fungsi produksi. Teknologi produksi yang tersedia menentukan seberapa banyak output diproduksi dari jumlah tertentu modal atau ditulis dengan K dan tenaga kerja atau ditulis dengan L. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi input menjadi output. Asumsi penting adalah fungsi produksi memiliki skala hasil konstan. Berarti bila kita meningkatkan input sebesar Z, output juga akan meningkat sebesar Z. Lalu yang ketiga ada penyediaan barang dan jasa. Kita dapat melihat bahwa faktor-faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, yang pada gilirannya sama dengan keluaran perekonomian. Untuk mengekspresikannya secara matematis, maka ditulis dengan Y sama dengan F dikali K bar dikali L bar, Y sama dengan Y bar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mendistribusikan pendapat nasional ke faktor-faktor produksi. Di sini kita akan memeriksa teori modern tentang bagaimana pendapatan nasional dibagi di antara faktor-faktor produksi. Ini didasarkan pada gagasan klasik atau abad ke-18 bahwa harga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Diterapkan di sini pada pasar faktor-faktor produksi. Bersama dengan gagasan yang lebih baru atau abad ke-19 bahwa permintaan untuk masing-masing faktor produksi tergantung pada produktivitas marginal dari faktor tersebut. Teori ini yang disebut teori distribusi neoklasik diterima oleh sebagian besar ekonom saat ini sebagai tempat terbaik untuk mulai memahami bagaimana pendapatan perekonomian didistribusikan dari perusahaan ke rumah tangga. Yang pertama ada harga faktor. Distribusi pendapatan nasional ditentukan oleh harga faktor. Harga faktor adalah jumlah yang dibayarkan ke faktor produksi. Dalam perekonomian di mana dua faktor produksi adalah modal dan tenaga kerja. Dua faktor harga adalah upaya yang diperoleh pekerja dan sewa yang dikumpulkan oleh pemilik modal. Untuk memahami harga faktor dan distribusi pendapatan, kita harus memeriksa permintaan faktor produksi. Karena permintaan faktor muncul dari ribuan perusahaan yang menggunakan modal dan tenaga kerja. Kita mulai dengan memeriksa keputusan yang dibuat oleh perusahaan tertentu tentang seberapa banyak faktor ini digunakan. Yang kedua, keputusan yang dihadapi perusahaan bersaing. Distribusi pendapatan nasional ditentukan oleh keputusan yang dihadapi perusahaan bersaing. Asumsi paling sederhana untuk dibuat tentang perusahaan tipikal adalah bahwa perusahaan itu kompetitif. Perusahaan kompetitif relatif kecil dibandingkan dengan pasar tempat ia berdagang sehingga sedikit berpengaruh pada harga pasar. Untuk membuat produk, perusahaan membutuhkan dua faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Seperti yang dilakukan untuk ekonomi agregat, kami mempresentasikan teknologi produksi perusahaan dengan fungsi produksi Y sama dengan F dalam kurung K, L. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Itulah yang disimpan oleh pemilik perusahaan setelah membayar biaya produksi. Pendapatan sama dengan P kali Y, harga jual barang, P dikalikan dengan jumlah barang yang diproduksi perusahaan Y. Biaya termasuk biaya tenaga kerja dan biaya kapital. Biaya tenaga kerja sama dengan W kali L, upah W kali jumlah tenaga kerja atau L. Biaya kapital sama dengan R kali K, harga sewa modal R kali jumlah kapital
atau K. Kita dapat menulis laba sama dengan pendapatan minus buruh biaya minus biaya modal sama dengan PY minus WL minus RK. Untuk melihat bagaimana keuntungan bergantung pada faktor-faktor produksi, kita menggunakan fungsi produksi Y sama dengan F dalam kurung K, L untuk mensubstitusi Y sehingga diperoleh profit PF dalam kurung K, L minus WL minus RK. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu permintaan perusahaan terhadap faktor. Distributor pendapatan nasional ditentukan oleh permintaan perusahaan terhadap faktor, yaitu produk marginal tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan, semakin banyak output yang dihasilkan produk marginal tenaga kerja atau MPL. Adalah jumlah output ekstra yang diperoleh perusahaan dari satu unit kerja tambahan. Dengan memegang jumlah modal tetap, kita dapat mengekspresikannya menggunakan fungsi produksi, yaitu MPL sama dengan F K L plus 1 min F K L. Suku persamaan di sisi kanan adalah jumlah output yang diproduksi dengan K unit modal dan L plus 1 unit tenaga kerja. Istilah kedua adalah jumlah output yang dipekerjakan produksi dengan K unit modal dan tenaga kerja. Persamaan ini menyatakan bahwa produk marginal tenaga kerja adalah selisih antara jumlah keluaran yang diproduksi dengan L plus 1 unit tenaga kerja dan jumlah yang produksi dengan L unit tenaga kerja lainnya. Si pendapatan nasional. Setelah menganalisis bagaimana sebuah perusahaan memutuskan berapa banyak dari setiap faktor yang digunakan, sekarang kita dapat menjelaskan bagaimana pasar untuk faktor-faktor produksi mendistribusikan pendapat total perekonomian. Jika semua perusahaan dalam perekonomian kompetitif dan untung maksimal, maka setiap faktor produksi dibayar kontribusi marginalnya terhadap proses produksi. Upah real yang dibayarkan kepada setiap pekerja sama dengan MPL, dan harga sewa real yang dibayarkan kepada setiap pemilik modal sama dengan MPK. Oleh karena itu, total upah real yang dibayarkan kepada tenaga kerja adalah MPL kali L, dan total pengembalian real yang dibayarkan kepada pemilik modal adalah MPK kali K. Pendapatan yang tersisa setelah perusahaan membayar faktor-faktor produksi adalah keuntungan ekonomi pemilik perusahaan. Keuntungan ekonomi real adalah keuntungan ekonomis sama dengan Y min MPL kali L min MPK kali K. Kesimpulan, faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dua faktor produksi terpenting adalah modal dan tenaga kerja. Modal adalah seperangkat alat yang digunakan pekerja, derek pekerja konstruksi, kalkulator, kalender, akuntan, dan komputer pribadi penulis. Tenaga kerja adalah waktu yang dihabiskan oleh orang untuk bekerja. Kami menggunakan simbol K untuk menunjukkan jumlah modal dan simbol L untuk menunjukkan jumlah tenaga kerja. Distribusi pendapatan nasional ditentukan oleh harga faktor. Harga faktor adalah jumlah yang dibayarkan ke faktor produksi dan perekonomian, di mana dua faktor produksi adalah modal tenaga kerja. Dua faktor harga adalah upah yang diperoleh pekerja dan sewa yang dikumpulkan oleh pemilik modal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan